warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran role playing. Apa itu metode pembelajaran role playing? Metode pembelajaran role playing adalah metode bermain peran. Jadi kalian akan bermain peran sesuai dengan yang telah kalian pelajari bersama kelompok masing-masing. Sudah dibagi perannya masing-masing anak-anak? Siap untuk maju? Sebelum maju, Ibu akan menjelaskan kenapa sih Ibu menggunakan metode role playing, ya, atau bermain peran. Ibu menggunakan metode bermain role playing pada materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kalian lebih menghayati bagaimana itu Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya. Bagaimana perasaannya ya? Kira-kira kalau jadi orang tua mau nggak kita menyembelih atau memotong leher anak kita? Mau nggak kira-kira? Enggak. Tapi karena ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga kerelaan Siti Hajar terhadap perintah Allah, dia rela untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, supaya apa kalian melakukan bermain peran ini? Supaya pertama, kalian menghayati ya bagaimana perasaan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Kedua, kalian bisa mengambil keteladanan dan sikap positif apa dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silahkan maju kelompok 3. Assalamualaikum, kami sudah bersama. Ya, ibu merawatku dengan baik. Bagaimana kalau ayah? Kalau kamu perhatikan bagaimana kamu Ismail pakaian yang rapi dan bagus. Aku akan pergi belajar dengannya.
pendirian anakku. Itu kamu hanya duduk saja, sedangkan Ibrahim pergi bersama anak kamu dan hendak menyembelihnya. Jangan berdusta. Aku tahu seorang ayah tidak akan sanggup menyembelih anaknya sendiri. Suamimu membawa pergi anak kamu sambil membawa tali dan pisau. Dia mengira Tuhan telah menyuruhnya untuk itu. Nabi tidak diperintahkan untuk hal yang sia-sia, tetapi jika memang Allah SWT yang memerintahkan perkara itu, aku akan menurut perintah itu dengan jiwaku, bukan hanya jiwa, malah anakku rela kukorbankan demi Allah SWT. Senang-senang, sedangkan ayahmu membawa tali dan pisau untuk menyembelih kamu. Jangan berdusta, hai Idris, mengapa ayahmu hendak menyembelihku? Dia mengira Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu. Aku memperhatikan dan mentaati perintah Tuhanku. Ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayahku, berkata apa yang dikatakan oleh Tuhanku. Insyaallah kamu akan melakukan itu termasuk orang-orang yang bersabar. Apabila aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Allah sudah menerima ketaatanmu, pahala dan kebaikan senantiasa menyertaimu. Demikian kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perwakilan dari setiap kelompok yang telah menyampaikan pendapat atau testimoninya setelah kita belajar metode role playing atau bermain peran pada materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu mau mengadakan atau akan bertanya ya? Mau siap ditanya? Siap gak? Kita tanya jawab aja ya. Ibu akan melakukan proses selanjutnya yaitu refleksi. Bagaimana sih kalian paham gak sih tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim? Ibu mau tanya ya, boleh siapa yang tunjuk?
Dari siapakah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, terima kasih. Beri tepuk. Pertanyaan selanjutnya, siapakah ibu dari Nabi Ismail? Siti Hajar. Oke, Siti Hajar. Selanjutnya, siapakah yang menjadi ya, siapa yang bisa jawab pertanyaan singkat saja? Apa hikmah dari peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya? Siapa yang tahu hikmahnya? Ya. Hikmahnya adalah kerelaan dan ketaatan kepada Allah dan hikmah berkorban. Ya, Ibu akan menyimpulkan betul sekali Sarifah. Hikmahnya kata Sarifah tadi apa? Kerelaan, mentaati perintah Allah dan sunnah untuk berkurban. Jadi kesimpulannya dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim adalah bagaimana ketaatan dan kerelaan kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata memerintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ibrahim saja, tapi Allah mempunyai rencana atau peristiwa penting, yaitu adalah sunnah berkurban yang sekarang atau kita akan laksanakan ya sebentar lagi adalah Idul Adha. Ya, umat Islam akan berlomba-lomba mencari kebaikan untuk berkurban. Salah satunya yaitu latar belakangnya adalah peristiwa Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya sendiri. Allah punya maksud bahwa nanti ada apa? Nanti ada sunnah ataupun ibadah yang mendapatkan pahala, yaitu berkurban. Nah, salah satunya ceritanya atau latar belakangnya yaitu dari kisah Nabi Ibrahim. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, mengerti semuanya? Oke, jika mengerti, Ibu insya Allah akan melakukan evaluasi tentang materi pelajaran 12 kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nanti ada pertanyaannya, kalian akan menjawab sendiri-sendiri. Nanti Ibu akan bagikan kertas evaluasi materinya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, minggu depan apa anak-anak? Ulangan harian materi. Baiklah. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu akan tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenji, saya dari kelompok 1. Saya senang bermain dengan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi, saya dari kelompok 2. Bermain peran itu sangat menyenangkan, apalagi bersama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya senang dari kisah Nabi Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.